Banyak ilmu saudara yang bisa kita dapatkan di acara Festival Kata. Nah saat ini saya sudah bersama editor Des Budaya dan panitia pengarah Festival Kata Hilmi Faik. Mas Hilmi selamat pagi, Selamat terima kasih pagi. sudah hadir. Kita Sama-sama. ngobrol sedikit soal Ya, Festival Kata ini. Rangkaiannya sebenarnya apa aja sih Mas? rangkaian Festival Kata ini sebenarnya 2 hari penuh ya, tapi ada rotunya di tanggal 25. Itu rangkaian pertama adalah ada kelas cerpen, yang itu kita 2 hari kelas cerpennya. Kemudian yang hari kedua kemarin sudah ada beberapa talkshow, bedah buku, lalu peluncuran buku, juga ada pembacaan puisi. Nah puncaknya adalah hari ini terutama di malam, yaitu teman-teman yang hadir bisa menyaksikan Anugerah Cerpen Kompas, malam Anugerah Cerpen Kompas. Ini puncaknya. Nah Festival Kata sebenarnya berangkat dari situ. Berarti semua masyarakat bisa datang sebenarnya, nggak spesifik harus undangan gitu Mas yang mau nanti datang ke acara puncak di penganugerahan malam cerpen nanti? Nah malam cerpen ini karena ruangannya terbatas, itu ada undangan khusus. Oke. Tetapi masyarakat bisa juga datang karena ada acara-acara yang lain dari pagi ini jam 11 sampai dengan nanti jam 10 malam. Oke, itu apa aja Mas? Pagi ini misalnya akan ada diskusi, lalu siangnya juga ada talkshow gitu, terus ada kelas cerpen gratis dan kelas puisi gratis. Yang itu memang harus daftar dan pendaftarnya banyak ratusan, sehingga kita batasin. Artinya begini, siapa yang datang lebih dulu itulah yang dapat jatah kursi. Kemudian sore hari akan ada pembacaan puisi, sekaligus pengumuman pemenang lomba puisi. Jadi kemarin kita ngadain lomba puisi dan pesertanya banyak banget. Ada 818 padahal cuma kita pilih 5. Wah. Gitu. Itu kita umumin sekaligus kita mau meluncing bahwa Kompas ID sudah memuat puisi secara online. Dari dulu kita punya rubrik puisi di koran, lalu ditutup karena efisiensi, kita tahu ya koran semakin tipis gitu. Tetapi kita ingin tetap memberi tempat kepada puisi, maka per hari ini tayang di Kompas ID. Tapi ini tuh sebenarnya salah satu langkah dari Kompas kah Mas untuk merawat literasi di tengah era disrupsi yang sangat kencang ini? Ya, Kompas punya sejarah panjang ya. Jadi sejak berdiri 65 itu kita sudah punya komitmen itu. Kemudian pada bulan Februari tahun berikutnya, tahun 57, itu kita sudah memuat cerita fiksi. Itulah kemudian sebagai penanda bahwa terhadap sastra kita punya jejak yang panjang. Lalu sejak tahun 92 kita sudah membukukan kumpulan puisi Kompas. Nah itu terasa belum cukup, lalu di tahun-tahun berikutnya kita adain malam Anugerah Cerpen Kompas. Kenapa itu menjadi penting? Karena bagi Kompas tidak cukup hanya memberi ruang di koran, tetapi harus memberi ruang secara nyata di offline, secara luring untuk para sastrawan itu bertemu. Itu setiap tahun. Kemudian kita berpikir lagi, kayaknya kita harus menjadi lebih. Nah, lebihnya bagaimana? Maka kita bikin Festival Kata. Ini tahun pertama. Oke. Sehingga kita merawat literasi, menjaga kebudayaan itu lebih nyata. Begitu Mbak Pasca. Ini tahun pertama yang harapannya akan ada tahun-tahun berikut ya tentunya. Tentu saja begitu. Apakah ini sebenarnya menargetkan generasi muda ataupun melibatkan generasi mudakah dalam kegiatan ini Mas Hilmi? Persis, bahwa sastra itu juga butuh regenerasi. Nah di sini kita akan bisa melihat siapa sih mereka penikmat sastra itu, siapa mereka yang benar-benar terlibat di dalamnya, baik itu menulis, membaca, atau bahkan bagian dari ekosistem sastra. Sejauh ini pengamatan kami dan prediksi kami tidak salah bahwa sebagian besar yang datang itu anak-anak muda, umur 20-an. Ada juga umur yang 40-an tetapi sedikit, artinya bahwa anak-anak muda yang di sastra itu banyak sekali dan kita tidak khawatir untuk regenerasi itu. Termasuk yang ikut lomba tadi yang saya sebut, yang jumlahnya 818 itu juga sebagian besar anak-anak muda. Di luar itu kita punya rubrik cerpen yang setiap minggu nongol di Kompas hari Minggu. Itu dalam setahun, tahun lalu itu ada 3017 yang mengirim cerpen. Padahal yang dimuat seminggu cuma 1, artinya dalam setahun hanya 49 untuk tahun kemarin. Karena ada 2 kali minggu yang libur yang kita nggak terbit.
Jadi terbayang bahwa satu hal kita masih senang Kompas dipercaya sebagai lembaga yang mempunyai kurasi yang bagus dalam hal sastra. Yang kedua, dari pengirim-pengirim itu kita tahu anak-anak mudanya lahir terus, tumbuh. Itu yang harus kita rawat tadi, merawat literasi dan menjaga kebudayaan. Oke. Itu juga sebagai narasi tandingan ketika orang bilang minat baca rendah. Ya. Nah, sepengalaman kami bahwa minat baca terasa rendah karena sebenarnya akses ya. Akses di daerah-daerah itu kurang. Baca buku anak-anak banyak yang kurang mau dapat buku dari mana, mereka makan aja susah. Tidak rata lah gitu. Kami meyakini bahwa ketika akses itu rata, minat baca juga tumbuh. Dan itulah yang menjadi perjuangan kami. Oke. Kalau tadi jumlahnya masih banyak tadi ya, 3.000-an Mas yang ikut tadi lomba cerpen, yang untuk festival ini juga banyak gitu. Tapi di tengah sekarang kan kita zamannya instan ya Mas. Lalu zaman orang lebih seneng jarang menulis gitu. Adakah langkah-langkah yang juga dilakukan Harian Kompas Mas selain memberikan wadah untuk para penggemar yang suka menulis itu untuk bisa mengirimkan cerpen ataupun puisi. Misalnya edukasi soal menulis, lalu juga sosialisasi bagaimana menulis yang baik, bertutur yang baik, itu ada juga nggak langkah-langkah yang dilakukan Kompas Mas? Ada, sejak awal itu menjadi komitmen karena pendiri kita seorang pendidik ya, Pak Yaakob Utama itu seorang guru. Nah, Kompas itu dalam beberapa hal menjadi guru, menjadi tempat belajar. Tahun 2015 kita bikin kelas keliling di kota-kota, kelas cerpen. Di Bandung, di Ujung Pandang, di Makassar, dan kemudian itu melahirkan cerpenis-cerpenis yang sekarang ini sebagai cerpenis yang handal. Lalu kita punya Kompas Institute yang juga menampung kelas-kelas, antara lain adalah kelas sastra. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, 2 kelas yang gratis nanti siang, yaitu kelas cerpen dan kelas puisi, itu juga bagian dari komitmen bahwa kita harus selalu itu tadi menularkan tradisi menulis, tradisi membaca, dan juga tradisi berdiskusi dalam hal sastra terutama. Oke, untuk meningkatkan kemampuan juga tentunya berarti. Ya. Tapi berarti untuk kelas belum bisa ya Mas, karena sudah selesai, sudah habis? Kelasnya hari ini masih ada yang Oke. Jadi Mas Hilmi boleh nanti mungkin dipromokan untuk masyarakat yang mungkin mau datang nanti ke BBJ Mas, meskipun nanti malam nggak bisa ya untuk anugerah cerpennya. Tapi untuk kelas-kelas lain Mas Hilmi boleh mana untuk datangnya? Untuk datang, untuk hari ini silahkan datang di jam 11 sampai nanti malam. Dan di situ bebas ngikutin kelas-kelas talkshow, kemudian yang kelas puisi dan cerpen siapa tahu beruntung masih dapat kursi, datang saja. Karena nanti kita adu cepat saja, meskipun sudah ada yang daftar ratusan kan kita tidak menjamin bahwa mereka datang. Karena kelas-kelas yang lain juga banyak. Nah, datang nikmati, at least ketika datang bisa merasakan atmosfernya. Dan itu juga menjadi energi penting bagi energi kreatif. Gitu. Melihat teman-teman yang dapat penghargaan, dapat juara puisi itu nular gitu. Nah, saya kira pentingnya festival itu di situ. Gitu, Mbak Paskalis. Jadi Harian Kompas mengundang langsung saja datang ke Bentara Budaya Jakarta di Palmerah karena gratis acaranya juga ya Mas Hilmi? Gratis. Oke, masih ada kelas-kelas yang bisa diikuti oleh Anda saudara untuk hari ini dari jam 11 siang sampai nanti malam. Mas Hilmi terima kasih. Sama-sama, semoga lancar dan sukses acaranya. Amin. Semakin memperluas dan memperbanyak sastrawan di Indonesia. Amin. Mas Hilmi terima kasih banyak. Sehat selalu Mas.